Oke, Baik ya, kita kita mm, ke 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 SPSS ya. SPSS ya. Ya, teman-teman yang SPSS, Firda, kemudian banyak yang lain juga, tolong diperhatiin ya. Biar nanti ngerti kalau ditanya saat skripsi ya, ini artinya apa gitu, angka ini dari mana, harus ngerti. Sudah bisa dilihat ini eh Excel-nya? Sudah, sudah. Sudah ya. Oke. Baik ya, kita lanjutkan ke SPSS. Kita buka dulu ya aplikasinya. Dan ini ingat ya, tabulasi datanya berbentuk seperti ini. Di sini ada bimbingan saya nggak ya? Ada nggak yang bimbingan saya di sini? Ibu adanya anak pemuji ibu nih, Bu. Oh gitu. Oh yang diuji sama saya ya? Sempro. Iya, Bu. Oke. Nah, ini tampilan dari SPSS ya. Nah, di sini tampilan SPSS itu di bawahnya ada dua sheet. Ya, ada data view, ada variable view. Begitu ya. Nah, sebelum kita masukkan ke SPSS, kalian harus sudah menyiapkan data Excel-nya dulu. Seperti ini. Ya, ini kita boleh rubah ya menjadi X1 ya, titik satu ini untuk variabel X1. Kemudian ini X21 untuk variabel X2. Ini misalkan X3. Nah, seperti ini. Dan ini adalah variabel Y. Ya. Ini hanya untuk memudahkan ya. Nanti masukin akunnya seperti apa. Saya contohkan di sini sampai 35 responden. Ya, tadi sudah dibahas bahwa angka 7 ini 16 dan ke bawah itu adalah jumlah ya, penjumlahan dari masing-masing skor item. Nah, kita masukkan ya, gitu. Tapi ini kita salin dulu supaya bisa langsung dimasukkan, tapi bentuknya itu ditranspos. Nah, seperti ini. Kalau sudah ya kita salin, ini adalah cara tercepat ya gitu. Biasanya kan kalau manual hiji-hiji nih satu-satu ya gitu, lama ya. Ini langsung saja, jadi di name ini kita paste ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, desimalnya kita nolkan ya. Kalau satu-satu itu agak lama menggunakannya nol dengan tanda panah ke bawah. Nah, setiap variabel X1 ini kita kasih nama, misalkan tadi motivasi ya. Atau sekarang kita ke pemasaran aja, misalkan adalah harga ya. Kemudian yang kedua layanan. Yang ketiga eh, kepuasan. Kalau ada kepuasan biasanya di sini ada loyalitas. Nah, ini adalah nama-nama variabel untuk di jumlahnya ya, gitu. Ini pastikan untuk jumlahnya. Nah, kalau sudah kita ke data view. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi, akun dari masing-masing item pertanyaan sudah dibuat ya. Untuk selanjutnya kita copy ya. Nah, ini yang di copy, ingat, ini butir-butir per
nyataannya saja dengan jumlahnya ya. Jadi ini di copy, ini saya kuningin ya, biar kalian tahu. Yang di copy yang ini, item dan jumlahnya dari masing-masing variabel. Kita salin ya. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, pastikan kalian harus eh, di paste-nya itu paling atas nih, nomor satu ya, di pojokan ini. Jangan sampai ada di sini. Kan biasanya kan kita nggak sadar nih ke scroll gitu, ya gitu. Nantinya error. Nah, pastikan ini di nomor satu pojok paling kiri gitu ya. Nah, di paste. Harus pastikan juga bahwa yang masuk itu semuanya ada berapa nih? Ada 34 ya. Coba lihat. Nah, saya satu lagi nggak kemasukin tuh ya. Kita copy lagi. Jadi harus dicek ya. Apakah semua sampel ya itu sudah masuk atau belum? Tadi 35, ini saya masukkan 35. Nah, ini harus dipastikan nih bahwa jumlahnya itu ada di variabel X1, kemudian jumlahnya ada di X2 gitu, ada di X3 dan variabel Y begitu ya. Nah, sebelum kita uji ya gitu mengolah data, kita buat dulu ya. Ini tadi bekas workshop. Nah, di sini kalian terlebih dahulu menyiapkan lampiran ya, supaya nanti apa? Supaya enggak nanti nggak bingung pas mau dimasukkan ke bab empatnya ya. Bikin dari sekarang ya. Output SPSS ini langsung jadi lampiran nanti jadi skripsinya. Karena skripsi wajib melampirkan output SPSS atau dari Smart PLS. Nah, yang pertama ya, yang diujikan adalah statistik deskriptif ya. Statistik deskriptif. Nah, yang kedua adalah uji validitas, uji reliabilitas ya. Sebenarnya yang bagus itu susunannya apa? Susunannya yang bagus itu pertama uji validitas, reliabilitas, baru statistik deskriptif. Sehingga kalau misalkan ada yang tidak valid ya gitu, diaminasi dan di statistik deskriptif ketika diungkapkan bagaimana gambaran datanya sudah hilang. Nah, statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, kemudian udah uji asumsi dasar ya. Dasar ada uji asumsi klasik gitu. Kemudian ada uji hipotesis. Uji hipotesis ini banyak ya gitu. Jadi uji hipotesis itu bukan selalu uji T dan uji F gitu ya. Uji F, uji T dan uji F itu uji signifikansi ya. Uji regresi ya, berganda, kemudian korelasi ya. Kemudian koefisien determinasi gitu. Nah, selanjutnya uji signifikansi. Nah, kalau kita lihat di buku panduan, ya kita sesuaikan dengan buku panduan. Tuh. Nah, buku panduan ini uji F dulu. Uji F itu sebenarnya uji model ya. Fit atau tidak, itu model yang kita gunakan. Kemudian uji T, ya. Uji signifikansi hipotesis. Nah, ini kita buat seperti ini supaya memudahkan nanti pas penyimpanan di bab empatnya gitu ya. Nah, yang pertama ya, uji statistik deskriptif. X1 dulu ya, kemudian X2, X3 dan
variabel Y. Tuh. Nah, kita ke sini ya. Nah, pada langkah analisis menggunakan SPSS itu bermula dari analyze ya. Di sini ada deskriptif statistik. Kalau untuk melihat ya pernyataan jawaban responden itu biasanya menggunakan modus gitu. Karena apa? Karena datanya itu dia menggunakan data ordinal gitu ya. Ordinal itu apa? Satu, 2, 3, 4 dari skor jawaban. Kalau menggunakan interval baru datanya itu adalah menggunakan mean rata-rata dan standar deviasi. Nah, kita menggunakan frequencies ya, itu. Saya ulangi ya, analyze descriptive statistic frequencies ya. Ini displaynya frekuensi tabelnya supaya nggak banyak kita uncek aja ya. Kemudian item satu ya, itu kita masukkan item satu 2 3 sampai 5 ini yang dimasukkan hanya butir-butirnya saja ya. Sedangkan nama eh, variabelnya tidak dimasukkan. Nah, lalu kita pilih ya di kotak dialog paling kanan ada statistik. Nah, kita mode ya gitu. Mode ini adalah modus. Jadi yang sering dijawab apa? Seperti kita di kelas ya memilih siapa nih yang terbaik mahasiswa itu kan melalui voting. Tidak akan menggunakan rata-rata. Jadi kecenderungan menjawab itu yang paling sering dijawab itu apa yang keluar. Nah, sehingga digunakannya adalah modus gitu. Sedangkan min ini untuk dipukul secara rata gitu. Ya, boleh digunakan min, boleh, tapi nanti interpretasinya diutamakan adalah modus dulu, ya. Gitu. Nah, kemudian ada nilai minimum ya di dispersionnya dan nilai maksimum ya. Boleh juga menggunakan standar deviasi, silakan aja ya menggunakan standar deviasi. Nah, kemudian klik continue ya. Setelah itu klik OK. Nah, ini yang kita masukkan nanti ke output SPSS. Berarti ini yang punya variabel X1 gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti tinggal apa? Tinggal simpan di eh, bab 4 ya, gitu. Salin. Nah, selanjutnya kalau kita melihat di sini modus, modus ini macam-macam nih ya. Pernyataan ke satu yang sering dijawab itu malahan tidak setuju atau kondisinya tidak baik. Nah, pertanyaan kedua ini bagus ya, sangat bagus atau sangat setuju. Pertanyaan ketiga sama ya gitu, ini tidak bagus atau tidak setuju. Nah, ini netral. Tapi kenapa ya ada A-nya ini? Ini namanya multi exit. Jadi kalau dilihat dari kecenderungan jumlahnya hampir sama nih tiga itu ya gitu. Nah, sehingga muncullah di sini multiply mode exit. Jadi ini tidak masalah, tidak tidak apa-apa ada atau tidak pun tidak masalah. Ini yang nanti yang akan diinterpretasikan dulu, nilai modusnya, kemudian nilai minnya, dan nilai minimum. Nah, nilai minimum itu maksudnya apa? Apakah dari skala Likert itu kan 1 sampai 5? Maksudnya satu itu rendah. Jadi gini, dari pernyataan ke satu ya tentang variabel X itu ya, dari 35 responden itu ada walaupun satu orang ini, walaupun satu orang ada yang menjawab sangat tidak setuju begitu. Kalau di sininya dua berarti nggak ada yang menjawab sangat tidak setuju. Paling rendah itu adalah misalkan tidak setuju saja. Kalau di sininya dua begitu ya. Nah kemudian lima, lima itu berarti walaupun ada satu orang dari 35 responden ada yang menjawab sangat setuju atau sangat baik begitu. Nah, ini valid 35 artinya semuanya datanya tidak ada yang kosong sehingga missingnya juga nol gitu, nggak ada data yang hilang ya. 35 sampel. Nah, seperti itu. Begitupun yang lain. Nah, kemudian apakah standar deviasi ini bisa diinterpretasikan? Bisa ya. Interpretasinya itu standar deviasi tidak boleh
lebih besar daripada nilai min gitu. Kalau minnya kecil daripada standar deviasinya berarti penyimpangan datanya itu relatif tinggi gitu, dan itu nanti di sebaran datanya dia tidak menyebar normal begitu ya. Nah, kemudian minnya itu rata-ratanya ini di atas 2,5. Berarti ini dikatakan kalau dipukul rata itu cukup ya, netral. Kalau di rata-ratakan gitu. Jadi 2, di atas 2,5 sampai eh, 3,4 gitu kan. Itu dinyatakan cukup setuju gitu. Nah, ini cukup. Kalau ini tidak ya gitu. Ini eh, tidak baik atau eh, tidak cukup baik lah gitu ya. Tidak setuju gitu. Demikian pun ini cukup ya, dan ini cukup. Nah, ini ya cara bacanya seperti itu. Nah, untuk yang kedua ya, kalian bisa mengulangi lagi caranya dengan yang tadi. Tinggal tembak-tembakin aja, masuk-masukin. Ini diklik dulu, Kontrol A, kemudian dipindahkan ya. Tinggal masukin ke sini gitu. Nggak usah di statistiknya ya. Statistik kan tadi udah. Kemudian yang selanjutnya juga ya, kita masukkan lagi ya. Boleh dari sini ya, sama saja analyze, kemudian descriptive frequencies, kita kembalikan, masukkan yang X3-nya, kemudian oke. Kemudian masukkan yang frequencies ya, variabel Y-nya gitu. Nah, ini berarti udah semua ya. Tuh. Berarti ini kita bisa salin ya di sini. Ini bisa disekaligusin disalin, copy ya. Nah, itu ya. Jadi tinggal pindahin aja ininya sini. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Mudah ya? Nah, ini untuk deskriptifnya. Nah, sekarang uji validitasnya ya. Kalau di uji validitas, kita boleh nggak menggunakan 30 dulu. Nah, kalau misalkan sampelnya cuma 40 ya, atau misalkan 35, itu semuanya aja ya, nggak masalah gitu. Karena uji validitas 30 itu hanya uji coba ya gitu. Kalau mau 30 dulu, boleh ya. Kalau mau 30 dulu, ininya tinggal hapus aja ya gitu. Di clear ya gitu, di clear. Tapi nanti dibalikin lagi. Kemudian analyze caranya ya. Klik analyze, kemudian correlate di variat. Nah, sekarang yang dimasukin adalah butir item satu sama jumlahnya, sama nama variabelnya. Tinggal klik OK. Nah, seperti ini. Ini adalah uji validitas output SPSS-nya gitu. Nah, kita simpan di sini ya, gitu ya. Nah, ini mana nih yang dimasukkan? Yang dimasukkan adalah dari kolom person correlation ya, itu sampai sini. Nah, cara bacanya ya, itu ada dua cara. Membandingkan R hitung dengan R tabelnya yang 30 atau melihat dari nilai signifikansinya. Kalau di atas 0,05 itu tidak valid ya. Ada simbolnya juga kalau valid, ada bintang-bintangnya dua. Bintang satu pun masih valid. Kalau nggak ada bintangnya itu nggak valid begitu ya. Nah, ini ada bintangnya dua-dua, berarti ini valid semua dan nilai signifikansinya itu di bawah 0,05 ya, begitu. Jadi nilai yang Pearson correlation ini ya dikorelasikan antara apa namanya, butirnya dengan jumlahnya gitu, dengan harga ini gitu. Nah, ini nanti yang dimasukkan ke uji validitas
ya. Ini namanya R hitung gitu. Nanti bandingin saja dengan nilai T-tabelnya begitu ya. Gimana sih nyari T-tabel ya gitu. Nyari T-tabel itu mudah ya. Tinggal di sini T-tabelnya. Ini lihat. Kita buka ya satu. Masih loading. Nggak muncul. Kita nyari yang lain. Nah ini ya. Maaf ya. Bukan T-tabel. R-tabel. Sorry. R-tabel. R-tabel. Bukan T-tabel. R-tabel. Nah ini ya R-tabelnya. Cara nyarinya. Tadi kan 30 ya. Ini adalah ininya, ketentuannya. Degree of freedom sama dengan N dikurangi 2. N-nya itu kan tadi 30 ya, gitu. Dikurangi 2 berarti 28. Nah, kita lihat 28 ya, di 0,05 gitu. Nah, di sini nih ya, di 0,0. Nah, kita lihat ya. Nah, ini ya, gitu. 0,361 begitu ya. Di 0,05 nih. Berapa? Jadi T-tabel R-tabelnya itu 0,361 gitu. Nah, kalau kita melihat dari output SPSS ya yang tadi gitu. Ini nilainya di atas R-tabel semua sehingga setiap item pernyataan itu dinyatakan valid begitu ya. Nah, ini dimasukkan nanti ke sini. Demikian pun untuk uji validitas variabel lainnya, begitu ya. Nah, kemudian bagaimana uji reliabilitas? Gitu. Nah, uji reliabilitas caranya masih sama, ya. Dianalisis dulu, tetapi menggunakan scale, ya. Scale reliability analysis yang dimasukkan adalah butirnya saja, ya. Butirnya, kemudian kita kasih eh scalable-nya variabel X1 ya. Statistiknya boleh ini di checklist ya. Gitu. Kemudian oke. Nah, yang digunakan adalah ini. Tapi biasanya di bab 4 itu sudah diolah datanya ya gitu. Hanya memasukkan eh, biar nggak terlalu banyak apa namanya tabel ya nama tabel. Jadi nanti diolah gitu. Sama seperti untuk uji validitas. Nah, ini Cronbach alpanya ini yang digunakan. Kalau di depannya ada koma, itu berarti di depannya itu ada 0,729. Nah, ini berbeda ya dengan Cronbach alpha konstruk untuk variabel laten di SEM ya, gitu. Itu harus 0,7 ke atas. Nah, kalau yang menggunakan SPSS untuk validitas apa validitas untuk regresi gitu itu bisa menggunakan kaidah atau teori dari Ari Kunto gitu. Dia ada intervalnya, ada koefisien Cronbach alpha ini tuh ada intervalnya ya gitu. Misalkan 0,01 sampai 0,199 itu eh, sangat tidak variabel misalkan. Terus yang 0,199 sampai 0,399 itu eh, variabelnya rendah gitu. Jadi ada juga yang 0,499 gitu sampai dengan 0,599 variabelnya sedang. Nah, kalau sedang boleh nggak? Boleh sedang, asalkan jangan kritis. Yang kritis itu yang tadi ya, yang 0,299 sampai 0,399 itu kritis gitu ya. Makanya di Sugiono ya nilai kritis untuk validitas dan reliabilitas itu di 0,3 begitu ya. Nah, itu juga di bawah
nilai R tabel ya 0,361. Begitu ya. Jadi 0,5 bisa nggak? Bisa, masih bisa diinterpretasikannya, yaitu keterangannya variabelnya sedang, asalkan jangan kritis. Begitu ya. Jadi nanti kalau kalian itu reliabilitasnya masih 0,5, itu jangan berkecil hati, masih bisa. Gitu ya. Nah ini untuk variabel X1 ya. Nah selanjutnya juga masih sama caranya, tinggal kalian nanti mengulang, dianalyze, kemudian scale, reliability analyze, gitu kan. Nah, ini kembalikan. Kemudian sini ya, kotak dialog yang kanan, ini X2, ini 0,6 gitu ya. Dan selanjutnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian apalagi yang diujikan? Yang diujikan adalah uji eh, asumsi dasar ya. Saya contohkan satu, ini harus dimasukin ya buat contoh. Jadi nanti ini dimasukkan ke bab 4 ya. Boleh kalian langsung dari output SPSS-nya, boleh diolah lagi. Ini harus dibuat semuanya ya. Tidak hanya satu, ini semuanya. X1, X2 gitu kan. Dan seterusnya. Nah, kemudian sekarang uji asumsi dasar. Apa sih perbedaan uji asumsi dasar dengan uji asumsi klasik? Uji asumsi dasar itu ya untuk syarat bahwa kita itu menguji hipotesisnya menggunakan statistik parametrics gitu. Syarat parametrics itu apa? Parametrics itu uji T, uji F, korelasi ya gitu. Nah, itu menggunakan atau ANOVA itu menggunakan statistik parametrics. Nah, syaratnya harus berdistribusi normal dan berhubungan linear atau variannya homogen. Ada tiga yang digunakan, tetapi kita cukup dua aja, yaitu uji normalitas ya, normalitas, uji linearitas. Itu cukup dua ya. Sedangkan uji asumsi klasik itu untuk persyaratan regresi ya, uji regresi berganda menggunakan asumsi klasik gitu ya. Karena nanti ada gangguan-gangguan apa? Apakah banyak terjadi korelasi yang tinggi ya atau penyebarannya heteros dan sebagainya itu menggunakan uji asumsi klasik dulu. Uji asumsi klasik, uji multi ya, dan uji heteroskedastisitas. Nah, seperti ini. Nah, kita mulai aja nih uji normalitas. Uji normalitas ya, kita bisa menggunakan secara gabungan. Yang pertama itu langkahnya ya, analyze gitu. Kemudian regression linear ya. Nah, kita masukkan semuanya. Yang pertama di sini ada kotak dialog namanya dependent atau variabel terikat, dan ini independent, ini variabel bebas gitu. Nah, harga ini kan variabel punya X ya. Nah, ini kita masukkan, sedangkan loyalitas ini punya variabel terikat atau dependent. Nah, selanjutnya kita klik save ya. Di sini ada kotak dialog di kolom residual. Kita checklist unstandardized-nya ya. Kemudian kita klik continue gitu. Kalau sudah ya, kita klik OK ya ini. Nah, sambil kita eh, apa namanya? Sekaligus kita gunakan ya. Ini bisa digunakan untuk uji F ya, uji model. Kemudian ini bisa digunakan untuk uji regresi dan bisa digunakan untuk uji signifikansi hipotesisnya gitu. Sedangkan yang paling atas ini bisa digunakan untuk
uji korelasinya yang ini ya gitu, dan ini yang adjusted R square karena kalian berganda menggunakan yang ini adjusted R square. Nah, kita pindahkan saja ya sekaligus. Tadi kan kita mau uji normalitas, tapi outputnya sekalian aja kita simpan ya ke bawah. Ini uji koefisien determinasi gitu ya. Nanti ini dokumennya saya share ya. Contoh ininya, nanti kalian tinggal praktek di rumah. Jadi tahapannya biar eh, apa namanya sistematis ya gitu. Kemudian uji F ya, kita ambil uji F. Nah, uji korelasi juga sama ya outputnya. Perbedaannya hanya kalau korelasi itu di kolom R. Nah, ini korelasi, pakainya yang ini. Sedangkan koefisien determinasi pakainya yang adjusted R square. Adjusted R square itu karena variabelnya dikelompokkan, ya gitu. Nah, ANOVA bisa digunakan yang ini, ya. Nah, sekaligus aja, ya. Kita sudah masukkan tadi. Untuk uji T-nya belum dimasukkan. Jadi, ketika kita mau menguji normalitas ya, justru outputnya itu bisa digunakan juga untuk uji hipotesis. Nah, regresi berganda. Kalau regresi berganda, apa nih yang dimasukin? Nah, ini variabel konstannya, ya, ini variabel konstan. Ini adalah nilai koefisiennya. Berarti yang dimasukkan adalah ini. Itu. Nah, sedangkan untuk uji T-nya ya masih sama tadi, outputnya seperti regresi, kita menggunakan ini gitu. Nah, yang ini ya yang digunakan. Ini uji T. Baik ya. Nah, kita tadi melewatkan uji normalitas. Sering terjadi data itu tidak menyebar normal ya. Karena tadi kita sudah save unstandarized-nya, sekarang kita menggunakan Kolmogorov Smirnov ya. Nah, analyze ya. Ini untuk uji normalitas. Analyze, kemudian non-parametric test, kemudian legasi dialog. Nah, ini one sample test, kita klik. Ini eh, normal dicek ya. Kemudian kita scroll ke bawah karena tadi kita sudah save unstandarized-nya, kita pindahkan ke tes variabilis. Ya. Kebanyakan ya dari mahasiswa bimbingan saya kemarin itu banyak yang eh, konsultasinya enggak apa namanya enggak normal ya, sehingga sekalian aja kita ekstrak pakai Monte Carlo gitu ya. Jadi langsung aja ekstrak pakai Monte Carlo, kemudian continue, klik oke. Nah, seperti ini. Nah, dari nilai asim asim sig ini, asim itu ini perpendekan dari asimtotik ya. Asimtotik signifikannya yaitu tail apa dua arah. Ini nilai unstandard residualnya itu 0,200 ya, gitu. Nah, ini menyebar secara normal. Jadi datanya diambil dari populasi atau data yang menyebar secara normal. Karena apa? Karena di atas 0,05 gitu ya. Ini koma di depan itu ada nolnya berarti 0,200 ya gitu. Kalau di sininya 0,009 di ekstrak biasanya berada di sekitar 0,100-an begitu. Sehingga nanti kalau misalkan di sininya masih di bawah 0,05, kalian bisa menggunakan Monte Carlo
ya, nilai signifikansinya berapa nih Monte Carlo gitu. Nah, kalau nilai asimtotiknya ini sudah aman. 0,200 itu bagus sekali ya gitu. Nah, kalau Monte Carlo itu pilihan ketika asimtotiknya itu kurang dari 0,05 gitu ya. Nah, ini kita ambil, masukkan ke sini. Mana yang diambil? Ini bisa ya, karena aman. Kalau misalkan ini di bawah, bisa menggunakan Monte Carlo. Gitu, gitu ya. Nah, sekarang uji linearitas. Uji linearitas ini caranya ya, analyze, kemudian compare min, kemudian pilih min. Nah, masukkan variabel dependennya loyalitas dan X-nya ke independen gitu ya. Kemudian di optionnya test for linearity ya, klik continue, kemudian oke gitu. Nah, ini dari masing-masing variabel eh, bebas ke variabel y-nya antara loyalitas dengan harga ya. Nilai deviasi deviation per linearity-nya itu ini ya 0,938. Ini bagus karena harus di atas 0,05 begitu. Sedangkan linearity-nya ya, linearity yang ini gitu. Ini di bawah 0,05. Kalau ini harus di atas 0,05 baru ini berhubungan secara linear. Nah, ini pun sama ya gitu. DFL-nya ya di atas 0,05. Ini juga sama ya, berarti datanya bagus. Ini tinggal apa? Disalin ya ke uji linearitas. Copy, kemudian masukkan ke sini. Itu ya. Nah, karena panjang, caranya adalah klik kanan, kemudian pas otomatis ya, autopit biasanya kalau bahasa Inggris, kemudian otomatis autopit to window. Jadi jangan digeser-geser manual, nanti acak-acakan. Apa sih yang diambil tadi? Ya, yang diinterpretasikan. Nah, yang ini. Ininya harus di atas 0,05 ya, gitu. Kemudian harus 0,05 gitu ya. Nah, sedangkan ini harus di bawah 0,05. Oke, kemudian uji asumsi klasik ya. Jadi pilih mana nih? Mau pakai yang datanya kurang bagus di Smart TLS, bisa pakai SPSS ya gitu. Tapi memang panjang prosedurnya. Uji asumsi klasik dimulai dari multikolinearitas ya. Analyze, regression linear sama seperti tadi, berarti ini tetap posisinya seperti ini aja ya. Statistiknya itu pakai kok linearity diagnostik ya di checklist gitu. Nah, kalau ke yang keuangan yang datanya time series menggunakan Durbin Watson untuk apa? Uji autokorelasi ini yang di checklist. Kenapa kita nggak menggunakan? Karena kita datanya data primer, bukan time series. Time series itu misalkan berseri tahun ke tahun ya gitu. Data keuangan itu menggunakan autokorelasi. Gitu. Nah, plotnya ya kita masukkan yang spread ini ke Y, ya S resinnya ke X gitu. Boleh dilihat normal probability plotnya
ya di checklist, continue, kemudian klik OK. Nah, ini adalah apa namanya output SPSS untuk uji kolineritas. Ya, kita ambil, kita masukkan ke sini. Nah, yang dipakai adalah yang ini. Ya, tuh. Ininya di bawah 10 dan ini harus di atas 0,1. Begitu ya. Oke. Selanjutnya uji heteroskedastisitas. Kita lihat outputnya yang tadi. Kalau kita scroll ya, ini bagus ya, gitu. Nah, ini juga yang diambil. Ini adalah contoh scatter plot ya, dalam bentuk diagram untuk membaca apakah terjadi heteros atau tidak. Ya, kalau heteros itu membentuk pola tertentu. Misalkan ini tuh berderet gitu ya, titik-titik ini kemudian berbentuk pola tertentu, itu berarti kalian itu datanya tidak menyebarkan ke responden, melainkan apa? Melainkan diisi sendiri. Karena bisa apa? Bisa membaca gitu. Ada kan gitu ya, yang mahasiswa males nyebar kuesioner, itu bisa kebaca di heteroskedastisitas gitu ya. Jadi ketahuan. Karena apa? Perilaku itu bisa dilihat gitu. Secara statistik itu ada alat pengukurannya ya. Nah, ini adalah contoh menyebar luas menyebar secara bebas ya, tidak beraturan di antara sumbu 0 gitu dan di bawah eh, -3 gitu ya. Jadi ini bagus datanya. Copy ya, masukkan ke sini gitu. Masih bersama saya nggak kalian? Masih, Bu. Masih ya. Oke. Nah, itu ya. Berarti ini sudah selesai ya. Jadi ini tadi uji hipotesisnya ya, untuk uji regresi berganda persamaannya seperti apa? Y sama dengan kan A plus BX1 ya. Sebenarnya di sini itu ada simbolnya seperti ini. Nah, gitu. Satu, dua, tiga. Kenapa ini B-nya? Nggak jadi tiga. B ini itu maksudnya setiap kenaikan satu atau perubahan satu kali perubahan gitu kan dari variabel X ini, perubahannya itu berapa ya nilai koefisiennya. Kita contohkan. Ini persamaannya. Sehingga bagaimana nih kalau kita masukkan ya gitu. Jadinya yaitu tadi apa? Yaitu tadi loyalitas misalkan ya. Bisa menggunakan loyalitas gitu. Bisa juga menggunakan simbolnya. Terserah ya, nggak apa-apa. Nilai konstan A ini, ya berarti yang ini nih. Berapa? 2,394 plus, ya gitu. Plus 0,3.
339 X1 ya. Tambah lagi ya. Plus, kenapa jadi plus? Karena di sininya nggak ada simbol negatif. Kalau misalkan contoh di sini ada simbol negatif, ininya bukan plus, melainkan negatif. Bisa dipahami nggak nih cara penulisannya? Saya ya, itu contohnya. Di sini positif, kenapa positif? Karena di sininya nilainya positif, gitu. Nah, selanjutnya 0,305, gitu. Kemudian 0,318 plus nilai error. Nilai errornya yang mana? Nah, nilai errornya itu yang ini. Ini nilai errornya. Itu. Kebanyakan nggak dimasukin. Harusnya dimasukin ini adalah nilai errornya. Gitu ya. Nah, ini cara bacanya bagaimana? Ya, gitu. Ketika tidak ada harga, tidak ada pelayanan, tidak ada kepuasan, loyalitas itu masih ada. Nilainya berapa? Nilainya segini. Yang bagus ininya negatif nih ya, negatif. Yang bagus seperti itu, karena ini kan hanya contoh ya. Yang bagus negatif artinya apa? Karena tidak ada harga, tidak ada pelayanan, tidak ada kepuasan. Kok bisa ya gitu? Pelanggannya itu atau customernya itu kok loyal gitu. Padahal harganya misalkan tinggi ya, persepsi harganya pelayanannya buruk atau nggak tidak dilayani gitu. Kemudian tidak ada kepuasan. Kok sudah ada ya loyalitas itu nilainya sekian gitu ya. Makanya nih hati-hati ya, yang loyalitas, yang kepuasan. Jika dalam keadaan konstan nilainya ini lebih besar, tetapi di sini yang membangun itu justru tidak relevan, hati-hati kalau di sininya plus atau minus harus bisa membaca. Nah, sekarang loyalitas ya gitu. Dalam keadaan tetap atau tidak dipengaruhi sama variabel X ini. Sudah ada nih nilainya 2,39. Nah, setiap perubahan ya dari apa? Dari variabel X1, satu kali perubahan atau satu kali kenaikan itu nilainya 0,339. Kenapa disebutnya kenaikan? Karena nilainya positif, gitu. Kalau nilainya negatif, justru menurunkan. Sehingga nanti apa? 2,394 ini dikurangi 0,339 kalau nilainya negatif arahnya. Nah, positif negatif arahnya dalam uji hipotesis berpengaruh positif, berpengaruh negatif. Ini dilihat dari sini. Begitu ya, dilihat dari nilai koefisiennya. Gitu. Nah, kalau ini berarti berpengaruhnya apa? Berpengaruhnya positif. Ya, gitu. Sehingga semakin persepsi harga, ini bukan harga yang naik ya, tetapi persepsi gitu. Misalkan ya, persepsi harganya itu bagus gitu kan. Nah, akan menambahkan keloyalitas sebanyak berapa? 0,339. Kemudian dari X2 ya gitu. X2 itu apa? X2 itu misalkan pelayanan. Dia kontribusinya ya atau nilai koefisien atau pengaruhnya itu 0,305 ya. Kemudian dari pelayanan X3 ya, itu ternyata X3 itu 3,18. Nah, kira-kira menurut kalian manakah yang paling besar pengaruhnya dari ketiga variabel ini? Ada yang masih bersama saya? Mana yang lebih besar perubahannya? Nah, perubahannya yang lebih besar adalah dari 0,339 ini, yaitu dari persepsi harga. Begitu. Saya tetap loyal banyak ke sini karena harganya juga terjangkau, misalkan begitu ya. Bisa dipahami ya, seperti itu. Nah, ini cara menulis. Nah, ini 2,49409 ini bukan epsilon, ya. Ini bukan epsilon.
ini adalah nilai error ya, residual dari koefisien ini gitu, dari nilai ini gitu. Jadi nilai apa error dengan nilai epsilon itu berbeda. Kalau epsilon adanya setelah pengurangan dari 100% dari koefisien determinasi yang ini gitu ya. Nah, selanjutnya ke korelasi. Korelasi itu yang digunakan ini. Ini ada intervalnya ya, 0,01 misalkan sampai dengan 0,199 itu sangat rendah. Kemudian 0, ya 200 sampai 3, maaf 0,399 ini rendah gitu. Kemudian 0,400 sampai dengan 0,599 ini sedang ya. Sedang apanya? Tingkat keratannya ya, hubungannya. Korelasi ini untuk melihat tingkat keratan. Sedangkan 0,6 ya sampai dengan 0,799 itu kuat korelasinya. Kalau 0,800 sampai dengan 1,00 ini sangat kuat gitu. Nah, kira-kira ini ada di mana? 0,0779 yang masih bersama saya ada di korelasi mana? Kuat. Di kuat ya, gitu. Jadi korelasinya kuat antara kepuasan harga pelayanan terhadap loyalitas ini, begitu. Nah, kemudian di koefisien determinasi ya, itu nilai R square-nya ini yang digunakan. Ya, berarti nilai koefisien determinasinya itu 0,559 ya. Kemudian dikuadratkan, kemudian dikali 100% gitu. Maaf ya. Langsung aja karena ini adjusted R square. Berarti berapa ini? 5 ya. 5,90% gitu. Sehingga epsilonnya ya. Epsilonnya berapa tuh? 100 diambil 55,90 gitu. Jadi berapa tuh epsilonnya? Berapa epsilonnya? 100 diambil 55,90. 4 berapa? 4 koma koma 1 gitu. 43 ya? Apa 44? 4 4 gitu ya. Nah, ini adalah epsilon. Epsilon itu apa sih? Epsilon itu adalah variabel yang kita tidak neliti ya, gitu. Kita hanya meneliti apa? Hanya meneliti kepuasan harga dan pelayanan. Nah, besarnya kontribusi kepuasan harga dan pelayanan terhadap loyalitas sebesar 55,9%. Kalau dibulatkan ini 60 begitu. Sedangkan yang tidak diteliti ini kalau bisa diinterpretasikannya itu dimasukkan. Masukannya dari mana? Masukannya di variabel yang berbeda. Di mana? Di hasil penelitian terdahulu. Itu di bab 2 ada ya. Bab 2 pada variabel yang berbeda.
Beda. Apa yang berbedanya? X-nya. Ya, itulah yang dimasukkan ke epsilon. Kenapa kok tahu? Ya karena sudah ada itunya, data empirisnya bahwa variabel misalkan fasilitas ya gitu yang tidak masuk ke ini gitu ke penelitian, tetapi orang lain meneliti tentang fasilitas ke loyalitas, masukan berarti fasilitas gitu. Jadi variabel-variabel yang berbeda. Oleh karenanya, di hasil penelitian terdahulu boleh dibanyak-banyakin juga variabel yang berbeda. Tapi bukan berarti di artikelnya sama sekali nggak ada variabel yang sama. Ada variabel yang sama, tetapi bergandengan dengan variabel yang tidak sama. Misalkan di sini Ya. kepuasan, harga, Iya. pelayanan, dan Itu eh, aja makan dulu. fasilitas. Gitu ya. Nah, uji signifikansi ya, ini uji F. Uji F ini berarti tinggal mencari nilai F tabelnya. Cara F tabel masih mudah. Kalian tinggal searching di Google F tabel. Nah, ini kalau misalkan dilihat dari nilai signifikansinya, ini dikatakan signifikan secara simultan ya. Jika apa? Jika ya nilai signya kurang dari 0,05 gitu ya. Dan nilai F tabelnya F hitungnya itu lebih besar dari F tabel. Kayak gitu ya. Nah, kemudian sama nih ya. Ini cari F tabelnya dan ini cari eh, cara bacanya sama ya. F hitung di sini ya. Kalau di sini berarti T hitung gitu. Ini T hitung dan ini nilai signifikansinya sama, harus di bawah 0,05. Kalau misalkan dia ini di F tabel atau HA ya, HA itu alternatif atau signifikan harus di bawah 0,05 begitu. Sedangkan ininya sama tadi ya harus lebih besar dari T tabel. T hitung lebih besar daripada T tabel. Apakah harus wajib ini ya gitu? Signifikan enggak juga ya. Nanti kalian itu eh, sejalan dengan hasil penelitian siapa, makanya ada gap riset di bab satu gitu. Kenapa apa gap riset yang enggak berpengaruh disimpannya enggak di bab 2? Karena kalau disimpan di bab 2 itu akan melemahkan hipotesis. Jadi nanti rancu kalau disimpan di bab 2. Oleh karenanya, penelitian terdahulu yang hasilnya tidak signifikan hanya disimpan di bab satu sebagai alasan mengapa kalian itu melakukan penelitian. Hasilnya akan sejalan dengan hasil penelitian siapa. Sedangkan argumen untuk hipotesis itu signifikan harus berdasarkan apa? Teori yang pertama, hasil empiris atau penelitian terdahulunya menyatakan signifikan semua. Disimpannya di bab 2 begitu. Begitu ya, kira-kira ini udah selesai. Begitu. Ada yang moderasi nggak? Oh, silakan ada yang menggunakan moderasi dengan SPSS, ditanyakan aja. Pak Yudi, Pak Henry itu lupa saya. Pak Yudi, Pak Henry pakai apa? Iya Pak, saya moderasi pakai SP. Moderasi. Moderasi. Ah, Iya Oke. Pak. ya. Ada yang moderasi. Ya, kalau yang moderasi itu dikalikan. Caranya seperti apa? Ya, sorry ya, tadi itu ternyata saya belum ngembaliin. Harusnya ini bukan 30.
ya tadi pas uji itunya harusnya dikembaliin ke berapa? Ke 35 ya. Tadi kelupaan. Jadi pas uji hipotesis ya, uji hipotesis, pas uji apa namanya? Saya baru lagi aja. Uji eh, asumsi klasik dari mulai uji asumsi klasik ini bukan menggunakan 30 tetapi harus semuanya. Tadi saya belum kembali. New ya. Nah, kalau yang menggunakan apa namanya? Moderasi ya gitu. Ibu, maaf share I- screen terputus. Tampilannya. Oh Nah, iya ya, sering nih. sorry belum ya. Nah, kita kembalilah lagi ya. Nah, ini karena tadi error ya, karena sudah dihapus. Nah, ini kan yang tadi ya. Kita menggunakan yang baru karena harus semuanya dimasukkan ketika uji asumsi klasik. Tadi hanya 30 aja. Tapi caranya seperti tadi ya, itu. Perbedaannya di mana yang menggunakan moderasi? Perbedaannya hanya di uji ini apa namanya? Uji regresi ya. Kalau dari awal dari deskriptif kemudian sampai asumsi klasik itu sama ya. Kalau uji Sobel itu dia apa sih, Bu? Uji Sobel itu menggunakan mediasi. Itu Mediasi. mediasi bukan moderasi ya. Mediasi ya. Iya, uji Sobel itu secara online dihitungnya. Hmm. Jadi menggunakan uji Sobel itu untuk mediasi, sedangkan moderasi berbeda ya. Nah, Tuh. kita ke sini, kita minimize dulu. Kita salin ya. Ini sama seperti yang tadi. Kita masukkan ke sini. Ini uji hipotesis untuk yang moderasi, MRA ya gitu. Caranya bagaimana? Caranya dikomput variabel dulu Habisin aja. ya gitu. Yang pertama kita lihat dulu arahnya negatif atau positif. Oleh karenanya langkah pertama untuk uji regresi moderasi, regresi bergandanya dulu dibuat ya. Regresi bergandanya dibuat dulu gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti kita tahu bahwa variabel yang kita apa namanya gunakan itu arahnya positif semua. Karena nanti ada yang negatif ya, biasanya begitu. Sehingga kalau yang apa yang awam yang bacanya itu tuh berpengaruhnya negatif gitu ya. Kalau di moderasi itu tidak seperti itu. Nah, yang pertama